Pada video ini kita akan membicarakan pemodelan pola hubungan tak linier, kelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana sekarang kita akan fokus pada teknik smoothing spline dan local regression. Saya Bagus Sartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data, IPB University. Perhatikan kembali data ini adalah hubungan antara kekuatan mesin dari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar, di mana diukur dalam variabel berapa jauh jarak yang ditempuh untuk setiap galon bahan bakar. Dan kita bisa lihat secara umum polanya tidak linier. Bentuk pola yang tidak linier ini kita bisa notasikan dalam suatu fungsi yang kita sebut sebagai Gx, dan bagaimana mendapatkan Gx ini, ada beberapa sifat yang diinginkan dari Gx ini, terutama dua hal. Yang pertama adalah kita mau nilai Gx itu dekat dengan Y, dengan variabel asalnya, dengan kurva yang merah ini dekat dengan titik-titik yang berwarna abu-abu yang merupakan data kita. Dan yang kedua, bentuk dari Gx ini tidak jumpy, ini barangkali istilah yang lain adalah wiggly gitu ya. Tidak bentuknya berkelak-kelok, jadi inginnya cenderung mulus. Dan ini bisa kita lakukan dengan cara mencari Gx yang meminimumkan fungsi seperti ini. Jadi fungsi Y dikurangi Gx kuadrat dijumlahkan plus lambda dikalikan integral dari turunan kedua fungsi G. Apa maksud dari fungsi ini? Perhatikan bahwa bagian pertama dari fungsi ini adalah selisih antara Y dengan Gx. Sehingga ini adalah kita berupaya supaya Gx itu sedekat mungkin dengan Y. Jadi ini ukuran error dari model yang kita miliki. Jadi Y dikurangi dugaannya. Kemudian yang kedua itu adalah besaran yang kita gunakan untuk mengontrol bentuk supaya tidak jumpy tadi. Jadi kita tahu bersama bahwa turunan pertama dari suatu fungsi itu tidak lain adalah slope atau kemiringan, dan turunan kedua itu adalah perubahan slope. Jadi perubahan slope itu kita maunya nanti kecil, supaya kalau slope-nya perubahannya kecil, maka bentuknya menjadi tidak bergerigi, tidak berkelak-kelok. Jadi ini yang dimaksud dari fungsi yang kita gunakan untuk diminimumkan ini. Dan lambda ini, besaran lambda ini adalah smoothing parameter. Artinya ini yang mengontrol mana yang penting dari kedua hal ini. Kalau lambdanya 0, perhatikan kalau lambdanya 0, maka kita cenderung memprioritaskan yang bagian pertama. Jadi errornya kecil. Tapi kalau lambdanya kita perbesar, maka kita semakin ingin membuat fungsinya tidak berkelak-kelok, atau semakin besar lambda, maka fungsinya akan semakin mulus bentuknya. Dan ini contoh dari data tadi. Ini adalah beberapa gambar dari kurva smoothing spline yang berbeda-beda lambdanya. Jadi yang pertama ini adalah ketika lambdanya 0,02 atau 2/100. Ini kalau lambdanya kita perkecil 2/1000, dan ini kalau lambdanya kita perkecil lagi yang ketiga ini. Jadi kita bisa lihat semakin kecil lambda, polanya semakin berkelak-kelok. Sementara kalau semakin besar lambdanya, ini polanya akan semakin mulus. Jadi ini adalah pendekatan yang disebut sebagai smoothing spline, di mana lambda itu merupakan smoothing parameter, menentukan seberapa mulus kurva dari Gx tadi yang kita peroleh dari data. Bagaimana cara mendapatkan lambda atau parameter pemulusan tadi? Kita bisa menggunakan proses cross validation atau validasi silang, di mana antara lain yang bisa kita gunakan adalah leave one out
cross validation, yaitu menyisihkan satu persatu amatan untuk menjadi data testing atau data validasi. Jadi kalau misalkan kita punya N amatan, maka model hanya menggunakan N-1, kemudian satu amatan diprediksi, dan begitu seterusnya berulang-ulang secara bergantian dipilih satu persatu yang menjadi data validasi, sehingga setiap amatan akan mendapatkan penduganya, prediksinya, dan kemudian prediksi itu akan dibandingkan dengan data aktual untuk mendapatkan residual, dan kita bisa mengukur residual sum of square selanjutnya. Jadi kita bandingkan residual sum of square dari CV itu adalah Y, ini adalah data aktualnya, nilai aktual dari perubahan respon, sementara G ini adalah prediksinya. Notasi -1 ini artinya bahwa mendapatkan G-nya itu kita membuang satu amatan, yaitu amatan yang ke I kita buang, dan seterusnya, sehingga kita dapatkan kemudian nanti jumlah kuadrat residualnya ini berapa. Ini contoh saja bagaimana kita menentukan lambda, di mana kalau lambdanya kita ubah-ubah, maka residual sum of square-nya akan berbeda, dan kita mencari nanti pada lambda berapa kita akan menemukan residual sum of square yang paling kecil, dan ini yang kita sebut sebagai lambda optimal. Kalau ini sudah kita dapatkan, maka lambda optimal ini yang selanjutnya kita gunakan untuk mendapatkan model smoothing spline. Pendekatan kedua yang akan kita bahas adalah local regression atau regresi lokal, di mana barangkali metode yang paling populer itu adalah LOES gitu ya. Jadi yang kira-kira begini yang dilakukan adalah kalau kita punya data, maka untuk setiap nilai X, misalnya ini X 100 yang kita gunakan, kemudian kita tentukan titik-titik terdekat dari 100 itu. Jadi misalnya ini adalah titik-titik terdekat di mana lebar jendelanya ini ke kiri dan ke kanan ini kira-kira 20 dari 100 ini rentangnya. Jadi ini spanningnya, jadi rentangnya ini 20 ke kiri, 20 ke kanan. Kemudian hanya menggunakan data yang berwarna orange ini, kita lakukan model regresi linier atau regresi linier terboboti, yang kemudian kita dapatkan ini adalah model linier secara lokal. Kenapa kita harus lokal? Karena hanya melibatkan tidak semua amatan, tapi hanya amatan terdekat dari poin atau titik X sama dengan 100. Dan kalau sudah didapatkan garis regresi lokalnya, maka kita bisa dapatkan ini loh, prediksi untuk X sama dengan 100 berdasarkan regresi lokal. Tahapan tersebut kita ulang, jadi untuk X sama dengan 100 posisinya seperti ini, prediksinya, jadi titik yang ada di ini adalah prediksi ketika X sama dengan 100. Kemudian ini kita ulang, kita lanjutkan untuk X yang lain, jadi X 110, X 120 dan seterusnya. Jadi semuanya kita coba pada rentang X yang peubah X atau peubah prediktor yang kita miliki. Kalau ini dikerjakan, maka kita akan dapatkan kurva dari model local regression ini. Jadi ini bentuk dari kurvanya, jadi yang berwarna ungu ini adalah bentuk kurvanya kalau kita ulang untuk setiap nilai X pada rentang 50 sampai mungkin sekitar 225 ini. Jadi algoritmanya kira-kira seperti ini. Jadi untuk X tertentu, sebut X sama dengan 100 seperti tadi misalnya, kita tentukan titik-titik yang terdekat dari X, jadi data-data yang terdekat dari X, misalnya untuk X 100 ini yang terdekat itu antara sekian sampai sekian, jadi ini rentang yang terdekatnya. Kemudian setelah itu kita gunakan hanya data pada rentang ini saja untuk mendapatkan model regresi linier.
Dan biasanya yang digunakan adalah weighted least square, karena nanti kita beri bobot, bobotnya itu adalah kalau titik-titiknya itu dekat dengan 100, bobotnya lebih besar dibandingkan titik-titik yang berjauhan. Jadi semakin jauh dari 100, ini bobotnya kita buat semakin kecil menuju 0. Kalau sudah mendapatkan model regresinya, maka kemudian nilai prediksi atau nilai pengepasan pada titik itu tinggal kita masukkan ke dalam model regresi linearnya. Jadi regresi linear yang lokal tadi. Maka kita akan dapatkan titik-titik yang warna ungu itu yang kalau kita hubungkan bentuknya akan seperti itu. Dan tentu saja penentuan berapa banyak yang dijadikan lokal tadi, data untuk mendapatkan regresi lokalnya, ini adalah berlaku sebagai parameter pemulusan. Jadi secara umum kita bisa katakan nanti pada hasilnya kalau S-nya ini semakin besar, artinya yang digunakan untuk membuat regresi lokalnya semakin banyak, maka akan semakin mulus. Kalau S-nya semakin kecil, regresi lokalnya melibatkan amatan yang semakin sedikit, maka bentuk dari kurvanya akan semakin jumpy atau wiggly tadi ya, berkelok-kelok karena perubahannya semakin banyak. Ini contoh ketika tadi menggunakan lebar 20, kemudian kalau kita gunakan lebih lebar 50 misalnya, kita bisa lihat bahwa kurvanya menjadi semakin mulus. Demikian penjelasan mengenai smoothing spline dan local regression sebagai alternatif untuk mengenali pola tidak linier pada data yang kita miliki. Terima kasih, semoga bermanfaat.